Ya Tuhan, inilah kerinduan kami untuk hidup bersama dengan Engkau. Inilah yang kami inginkan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ketika kami dekat dengan Engkau, kami sungguh bisa mengerti akan arti kasih daripada Tuhan. Dan bagaimana kami mengasihi akan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kiranya Engkau membersihkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk mendengarkan akan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami. Engkau melawati setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom. Sekarang saya lebih lantang lagi, beda dengan tahun yang lalu, saudara ya. Sekarang panjang, luas. Saya bersyukur, saudara ya. Terakhir saya di sini, saya mengingatkan jemaat di tempat ini untuk boleh berkontribusi di dalam pembangunan renovasi. Dan puji Tuhan, sekarang saya sudah ada di sini, sudah ada di tempat yang baru, ya. Cuman saya tadi masuk masih bau, saudara ya. Bau apa, saudara? Bau gedung baru, ya. Wah, saya bersyukur, saudara ya. Luar biasa. Inilah kasih karunia daripada Tuhan. Bahwa Dia itu senantiasa memberikan akan kasih-Nya, perhatiannya kepada setiap kita. Amin. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita itu harus lebih dalam lagi hidup di dalam Kristus. Hidup berakar di dalam Kristus. Hidup dibangun di atas dasar fondasi Kristus. Jadi, saudara, setiap kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya yang normal. Saya katakan yang normal, saudara ya. Karena rupa-rupanya orang senang yang abnormal. Saudara pernah pergi ke kafe abnormal di Pasar Lama itu? Pernah? Ada yang pernah ya, khususnya kaum muda itu ya. Sekarang sudah bangkrut, saudara ya. Di mana-mana abnormal tutup. Itu restoran, saudara. Saudara, kita yang normal, pengikutan kita kepada Tuhan, seharusnya bertumbuh. Seharusnya bertumbuh. Seharusnya semakin mengasihi Tuhan. Kalau tahun yang lalu, level setiap kita, ada yang 25, ada yang 50, ada yang 60. Maka tahun ini harus lebih ditingkatkan lagi, saudara. Itu sebabnya ketika Yesus berkata kepada para muridnya, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu di surga. Saudara, kesempurnaan itu sudah mulai berjalan sejak kita percaya kepada Tuhan. Bukan pada waktu kita sudah tiada. Tapi sejak sekarang ini, kesempurnaan itu terus meningkat. Saya tidak tahu pertumbuhan hidup rohani saudara saat ini seperti apa. Tapi saya harapkan, Tuhan harapkan, Tuhan Maha Tahu loh, kalau saya tidak Maha Tahu saudara ya. Tetapi harapan saya, supaya setiap kita itu mengalami pertumbuhan. Saya pun, tahun yang lalu, mengalami pertobatan. Saya tidak malu, saudara. Sebagai seorang rohaniwan, sebagai seorang pendeta, saya tidak malu untuk menceritakan
bahwa saya seorang manusia juga, kalau tidak kemudian berjaga-jaga, kalau kemudian tidak mewaspadai kehidupan saya, sama saja, saudara. Sama saja, pertumbuhannya itu akan bantut. Tahu bantut itu apa ya? Ya nggak bertumbuh itu ya. Bantet sih, bukan bantut ya. Bantet gitu ya. Kalau roti kan nggak mengembang itu kan bantet gitu ya. Pada waktu saya memimpin kelas pemuritan, pada waktu itu firman Tuhan berbicara bagaimana setiap kita itu dituntut untuk memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara. Saudara kalau berdoa 5 menit ada? 10 menit ada? 15 menit ada? Pak, jangan banyak-banyak Pak. 1 menit aja langsung jatuh saya. Ngorok, saudara. Iya kan? Karena banyak alasan. Alasan apapun. Demikian juga para murid Tuhan sama seperti itu ketika mereka itu bertiga. Petrus, Yakobus, dan Yohanes dibawa oleh gurunya. Yang pada waktu itu sedang akan menghadapi kematian yang begitu luar biasa. Teraniaya, menderita. Pada waktu diajak berdoa di atas bukit. Tuhan berdoa sampai peluhnya ini keluar keringat darah, saudara. Karena tekanan yang begitu besar. Mereka dikatakan di sana, mereka karena kelelahan. Sudah tidak bisa berpikir bagaimana mereka akan menghadapi ketika gurunya akan dihukum mati di atas kayu salib. Sehingga kemudian mereka sudah tidak bisa berpikir lagi dan kemudian capek, lelah, dan tertidur. Pada waktu yang pertama, ada 3 kali Tuhan Yesus berdoa. Pada waktu pertama sudah selesai. Kalau boleh, Bapak, cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Oke? Doanya singkat, saudara. Dia kembali kepada para muridnya. Ditengok oleh Yesus. Ketiga muridnya tertidur semua. Saudara, lalu Yesus untuk kedua kalinya berdoa yang sama. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Kepada Bapaknya. Selesai berdoa, ditengok lagi, masih tertidur. Lalu Tuhan berkata, Petrus, tidakkah engkau bisa berjaga-jaga dan berdoa bersama dengan aku? 1 jam saja. Mungkin ketika Petrus diajak ngomong sama gurunya, mungkin mereka nge-fly, saudara ya. Iya. Tertidur lagi. Apa yang Tuhan katakan? Kalau engkau berjaga-jaga dan berdoa bersama denganku, bersama dengan Bapa di surga selama 1 jam, maka kamu tidak akan jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan yang jahat. Saudara, jelas di sini, saudara, bagaimana kita itu bisa menang terhadap pengaruh dunia ini, godaan dunia ini, serangan dunia yang
dikomentarin oleh si iblis. Bagaimana kita bisa menang? Kalau kita tidak memiliki relasi pribadi dengan Tuhan. Sejak itu, saudara, saya katakan kepada para murid saya bilang, malam ini juga, saya sudah dibukakan pengertian akan kebenaran firman Tuhan ini. Saya bertobat. Saya akan lakukan mulai sekarang. Saudara, itu membuat perubahan yang mendasar dalam saya. Jarang-jarang juga pendeta itu bisa kemudian memberikan waktunya 1 jam bersama dengan Tuhan. Contohnya saya ini. Yang pada akhirnya, saudara, setiap hari itu, saya tidak bebas daripada serangan si iblis itu. Wah, gencar luar biasa, saudara. Saya tidak berkhotbah tentang hal ini, saudara ya. Ini topik yang lain, tetapi saya akan memberikan kepada setiap kita bahwa sesungguhnya hubungan pribadi dengan Allah itu menunjukkan bahwa kita itu mengasihi akan Tuhan. Dampaknya besar, luar biasa. Persis seperti yang dikatakan Yesus kepada para muridnya. Sejak itu, saya tidak pernah lagi mengalami yang namanya tembakan iblis dan kemudian merusak pikiran saya. Tidak. Itu hidup itu jadi tenang. Sepanjang hari itu jadi tenang. Luar biasa. Oleh karena saya di dalam Dia. Perhatikan ini, saudara. Ini satu tips yang saya dengungkan terus-menerus kepada jemaat di Grendeng. Kenapa? Memang sulit untuk menang terhadap pengaruh dunia. Enggak mudah. Musuh kita itu di dunia ada 2, saudara. Kita ini, saudara, kuat luar biasa. Tubuh yang berdosa itu masih ada menempel pada kita. Dan bagaimana kita sebagai anak Tuhan harus menang mengatasi akan hal itu. Yang kedua, pengaruh dari luar. Pengaruh dari luar. Yang dimotori oleh iblis itu. Dia selalu menembakkan panah api si jahat itu. Kalau kita tidak ada benteng, tidak bisa, saudara. Saya menceritakan ini ada kaitannya dengan apa yang kita akan bicarakan pada pagi hari ini. Kalau tadi dikatakan nyanyian itu lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Pertanyaan saya, berarti saudara dan saya sudah mengasihi Tuhan bukan? Sudah ya? Sudah. Seharusnya. Saya seringkali pakai nambah-nambahin itu ya. Karena apa? Ternyata banyak orang Kristen, banyak orang Kristen yang hidupnya tanpa mengasihi Tuhan. Mereka berpikir bahwa mengasihi Tuhan itu adalah ketika mereka itu beribadah di hari Minggu. Ketika mereka itu ada di kebaktian, doa, Rabu malam. Dan sebagainya yang bersifat rohani. Itu tandanya saya mengasihi Tuhan. Betulkah seperti itu? Saudara, nanti saya akan tunjukkan kepada setiap kita. Bagaimana firman itu memberitahu kepada kita. Mengasihi Tuhan itu bukan seperti itu, saudara. Itu termasuk bagian daripada mengasihi Tuhan. Yes. Tapi bukan itu caranya. Saudara bisa ada di tempat ini, tapi tanpa pernah mengakui Tuhan. Betul? Saudara bisa ada di tempat ini, tanpa menghormati Tuhan. Betul? Tidak menghargai Tuhan. Betul? Saya marah sekali, saudara. Beberapa waktu yang lalu, saya dapati ada jemaat baru
Ya baru beberapa kali, waduh di baby room, cekakak, cekiki, berdua. Saya nggak tahu itu suami istri atau lagi pacaran, nggak ngerti saya. Saya sampai terganggu gitu. Saya tahan-tahan, saudara. Saya selesaikan khotbah saya, baru kemudian saya ngomong. Saya nggak bisa melihat itu. Ada orang yang main HP. HP itu sebuah bentuk sarana, alat, di mana saudara bisa baca firman Tuhan kan. Alkitab saudara pindahin di sana kan. Kalau saudara buka HP, itu beda dengan bermain HP. Betul? Kalau buka HP itu silakan saudara, ketika saudara mengikuti sebuah ibadah, kemudian membaca firman Tuhan, saudara membuka ayat itu, saudara membaca dari sini, oleh karena di sono matanya sudah nggak bisa begitu jelas. Loh silakan saudara, itu tidak bermain HP. Tetapi saudara, kalau kemudian perdagangan masuk di ibadah. Wah, chatting terus. Itu kalau kena yang terkenal di Indonesia siapa? Yang suka marah. Tadi sudah disebut sama saudara. Kalau Pak Stephen tahu langsung. Iblis keluar engkau. Digituin. Udah iblis, mana cari-cari. Yang baju merah, keluar. Mati lu. Kalau saya masih, tahan. Loh saudara, bukan berarti pengkhotbah ingin diapain? Ingin dihargai, tidak saudara. Tetapi justru saudara sendiri harus bisa menempatkan, memposisikan diri saudara di hadapan Tuhan itu seperti apa. Oke? Jadi jangan ada yang main HP ya. Nanti saya pasti ngerti loh. Ya. Karena mata saya sudah teruji, saudara. Mata elang lebih hebat dari mata polisi, saudara. Saudara, mari kita membuka satu ayat, saudara ya. Tetapi sebelumnya saya ingin mengingatkan saudara, mungkin saudara sudah lebih tahu ya, sebuah peribahasa ya, bertepuk sebelah tangan. Artinya apa, saudara? Hah? Iya, betul. Ya, jadi suara saudara sudah saya tangkap. Jadi bertepuk sebelah tangan itu tidak ada yang namanya tautan antara keduanya, kedua pihak. Jadi berat sebelah, gitu ya. Itu biasanya mengenai cinta, ya. Atau juga mengenai pertolongan dan sebagainya. Saudara, bagaimana ketika kita itu sedang menginginkan pacaran dengan orang yang menjadi target kita, entah itu perempuan atau laki. Tetapi kemudian saudara mendapati perhatian saudara itu tidak digubris. Kira-kira bagaimana saudara? Sakit hati. Udah gitu muntap. Wah, keluar perkataan yang macam-macam saudara ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Cinta yang ditolak gak enak. Tetapi tahukah saudara? Ada sebuah cinta yang tidak pernah menolak seorang pun jika orang itu mau datang kepada dia.
kasih Kristus. Sejelek apapun, seburuk apapun, secacat apapun, maaf. Kalau dia mau datang kepada orang yang kasih adanya itu, pasti diterima. Saudara, ketika menyanyikan lagu tadi, seringkali ketika nyanyi sendirian saya menangis. Saudara. Tidak pernah terbayangkan kasih yang sebesar itu. Saudara, siapa saya? Siapa saya? Tapi Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi saudara. Saudara suka dikasihi oleh Tuhan? Kalau saudara dikasihi oleh Tuhan, suka. Sekarang responi. Bagaimana saya harus mengasihi dia lebih lagi. Karena kasihnya itu tidak bersyarat. Saudara. Kasihnya itu bisa kita alami oleh karena iman kita. Percaya kita kepada Allah. Cukup. Yang kita kenal di dalam nama Yesus. Saudaraku dikasihi Tuhan. Oleh karena itu, saya ajak yuk kita membaca di Yohanes pasal 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21 berbunyi demikian. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Dua ayat selanjutnya, di ayat 23 berkata demikian. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tanda seorang mengasihi Tuhan. Dua ayat ini sudah menegaskan kepada kita. Yaitu apa? Apa? Iya. Memegang perintahnya dan melakukannya. Saudara nanti di rumah bisa buka di dalam kitab Ulangan. Ya, Ulangan 13 ayat 4. Saudara akan tahu di sana tertulis apa. Bagaimana setiap kita itu harus mengikuti dia. Takut akan dia. Pegang akan firman-Nya. Dengarkan suara Tuhan. Beribadah kepada dia secara melekat. Sekali lagi, beribadah kepada Tuhan secara melekat. Bukan beribadah dalam pengertian jauh-jauhan, seperti yang tadi saya katakan. Ada orang Kristen yang beribadah, katanya orang Kristen. Tetapi sesungguhnya memungkiri kekuatan daripada ibadah kepada Tuhan. Itu ada di dalam 2 Timotius 3. Ayat 5. Saudara, oleh karena itu saya mau sampaikan kepada setiap saudara. Bagaimana kita itu dituntut untuk bisa mengasihi Tuhan. Bagaimana kita itu dituntut untuk lebih dalam lagi mengasihi akan Tuhan. Hidup di dalam Dia. Loh, bagaimana caranya hidup di dalam Dia? Sudah jelas di sini. Pegang perintahnya itu. Bukan begini ya. Oh, supaya saya bisa mengasihi Tuhan. Saya pegang Alkitab saya. 24 jam.
Ada kan yang gitu kan? Hah? Di tokonya sedikit-sedikit pegang Alkitab. Supaya ada rasa adem, damai. Ya ampun, ini benda mati, saudara. Ini bukan Tuhan. Tetapi yang tercatat di dalamnya, kalau itu dihidupkan oleh Allah Roh Kudus, itu menjadi firman yang hidup. Dan itu yang mempunyai kuasa mengubah kehidupan manusia. Saudara, makanya saya tuh enggak bosan-bosan selalu katakan kepada jemaat, baca ya firman Tuhan, baca ya firman Tuhan. Aduh Pak, saya capek, nggak ada waktu Pak, nggak punya waktu Pak. Bagaimana saya mengurus anak, ngurus suami, ngurus kerjaan, nggak ada waktu Pak. Omong kosong, saudara. Kita itu ngibul kok bukan kepada manusia, ngibulnya kita itu sama Tuhan. Loh kok Tuhan yang maha tahu itu dikadalin oleh kita, dikibulin oleh kita. Bayangin saudara, coba perhatikan. Siapa yang suka setiap hari baca firman Tuhan? Silakan, tidak apa-apa kok, angkat tangan. Oh ya ada, puji Tuhan. Kok cuma satu ya? Nanti tak kasihin soto di depan itu ada. Nggak ada lagi. Itu adalah orang yang paling memprihatinkan kehidupannya. Kalau seorang Kristen nggak pernah pegang firman Tuhan, baca, lakukan, itu parah. Lalu kemudian kita bisa menghadapi segala tantangan dunia ini bagaimana? Padahal iman itu datangnya dari mana? Pendengaran akan firman Tuhan, saudara. Lah kalau kemudian kita itu tidak pernah baca, tidak pernah mempelajari, bagaimana iman kita bisa bertumbuh? Lalu kemudian bagaimana kita itu bisa mendekat kepada Tuhan? Tidak bisa, saudara. Saudara, saya harus berkata terus terang. Tidak perlu saya perhalus. Maaf. Saya harus sampaikan firman Tuhan ini secara jelas. Saudara akan kaget kalau saudara merasa bahwa saudara itu sudah dekat Tuhan. Ya. Saudara sudah melakukan ini itu yang sifatnya rohani. Tapi semuanya itu tidak ada gunanya. Loh kok bisa Pak? Dan lagian sebelumnya di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3, saudara. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya itu tidak berat. Saya bingung. Kalau firman Tuhan itu dikatakan berat Pak untuk melakukan ini. Ada seorang bapak yang mengatakan kepada saya, Pak tidak bisa. Kalau kemudian kita itu berdagang, kita mau melakukan firman Tuhan. Omong kosong Pak. Yang namanya dagang itu harus selalu apa? Tipu-tipu sedikit. Bohong-bohong sedikit. Supaya apa? Bisa jadi kaya. Saudara, benar-benar kalau kita mendengar akan hal ini, sungguh hati ini bisa menangis kalau kita ngerti firman Tuhan. Loh kenapa ditafsirkan sendiri oleh mereka? Bukan mengikuti tafsiran daripada Alkitab itu. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi omong kosong. Kalau kemudian orang mengatakan, perintah-perintahnya berat. Itu orang yang tidak cinta Tuhan. Orang yang tidak mau mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Saudara, seperti yang tadi saya katakan, pergumulan kita
Di dalam dunia ini luar biasa loh saudara ya. Tantangan kita ini luar biasa saudara ya. Kalau kita tidak di dalam Dia, bagaimana kemudian kita bisa menjadi pemenang? Kita menjadi loser. Orang yang selalu kalah. Lu kalau orang Kristen kok sukanya kalah? Maunya jadi pemenang dong. Tapi ketika dikasih tahu caranya bagaimana supaya kita bisa menang, nggak mau tahu. Tidak digubris. Saudara, itu contoh bangsa Israel pada zaman dulu sampai sekarang. Mereka yang masih menolak Yesus sebagai Mesias. Saya pernah ceritakan, saudara, bagaimana seorang apa itu ya, semacam ya kayak rohaniwan gitu ya. Kalau di sana itu jenggotnya panjang, jubahnya itu kayak gangland bos gitu loh, agak panjang gitu. Wah, kalau jalan cepat, fokus ke depan. Kalau baca firman atau berdoa, apakah itu mengasihi Tuhan? Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 13 ya. Ayat 1. Silahkan saudara yang baca dulu dah. Gantian sama saya ya. Udah ketemu? 1 Korintus pasal 13 ayat 1. 1, 2, 3. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat atau berkhotbah, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan ayat yang ketiga. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, kalau saudara mempelajari dengan teliti, maka saudara akan menemukan, saudara, apa yang selama ini kita anggap, apa yang kita lakukan itu sudah benar, ternyata nggak benar, saudara. Atau kurang benar, masih cacat. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, ngerti loh firman Tuhan. Memiliki seluruh pengetahuan rohani itu. Oke. Sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Hai Gunung Arjuna, pindah kamu ke rumah saya. Kalau imanmu besar, gunung itu bisa pindah, saudara. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Saudara, ketika saya ngerti ini, saya menangis. Saya sadar, saya harus bertobat.
kasih kepada Tuhan itu tidak ditandai dengan semua aktivitas ini. Kalau semua itu dilakukan tidak didasari oleh kasih Kristus, semuanya itu tidak berguna. Nah kalau begitu, masa kekristenan ini levelnya kayak begini? Saya pikir enggak loh. Seharusnya kita tidak seperti ini. Ini sebetulnya bagian daripada kehidupan orang Kristen yang dekat dengan Tuhan. Ya. Tetapi semuanya itu didasari oleh kasih. Ada relasi yang erat dengan Dia, saudara. Melekat dengan Dia. Kalau tidak, gak ada gunanya, saudara. Gak ada gunanya. Tuhan pernah berkata apa? Yang aku ingin itu bukan persembahan kamu, bukan. Bukan persembahan kamu yang aku inginkan. Tapi dirimu sendiri. Hatimu itu loh. Kalau Tuhan berprinsip, Dia bisa mengasihi kita. Kalau kita memiliki sesuatu persembahan kepada Dia, grade-nya harus A. Kurang dari A tidak bisa. Tidak ada seorang pun kita yang bisa melakukan itu, saudara. Makanya, di dalam firman Tuhan itu jelas. Dari orang kaya sampai orang yang paling miskin, janda yang miskin itu, semua dikasihi Tuhan. Kalau orang itu mengasihi akan Tuhan. Janda miskin, dia mengasihi Tuhan, tidak perlu bersuara. Tidak perlu ngomong. Tapi dengan bukti. Cuma 2 peser yang dia punya. Dan terakhir di dalam hidupnya. Dia cemplungin itu. Dan oleh mata yang maha tahu itu. Terdeteksi. Orang ini memberikan seluruh hidupnya. Karena setelah ini dia tidak bisa makan mie. Kita kan kalau habis ibadah kan sudah mikir. Mie mana yang mau jadi target kita? Soto mana yang mau jadi target kita? Ya? Janda miskin itu tidak memiliki kesempatan lagi. Tapi itulah kasihnya kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dengan kita? Paulus berjuang keras kepada jemaat di Kolose. Kalau saudara membaca di pasal 2 ayat 1 sampai 7 itu. Saudara, bagaimana perjuangan Paulus itu begitu besar. Mati-matian dia. Untuk bisa mengasihi Allah. Yaitu dengan hidup berakar di dalam Kristus. Saudara, saya ingin katakan kepada setiap kita. Ayo, kita tidak perlu kemudian show off. Mempertontonkan kepandaian kita di dalam kita menghafal ayat-ayat ini. Lalu kita katakan kepada orang-orang, inilah Susanto, jago menghafalkan ayat. Kalau tanpa kasih, tanpa relasi dengan Allah, tanpa memperlakukan firman Tuhan itu dengan sebuah praktek, gak ada gunanya. Saya pernah menangisi seorang ibu, saudara. Itu ada
35 tahun yang lalu. Wah, dia bangkanya luar biasa. Saya waktu itu mikir, itu salahnya pendetanya juga. Maksudnya baik, tetapi kemudian diunggul-unggulkan. Lihat ini, si A ini, ibu ini, wah luar biasa. Ini orang yang mengasihi Tuhan. Kita kasih apresiasi. Dia terbaik di antara kita semua. Betul? Saudara, itu menjatuhkan dia. Karena rupa-rupanya dia bukan pelaku firman. Dia punya kelebihan menghafal ayat. Setelah itu keluarganya berantakan. Loh, nggak sesuai dong sama jagoannya untuk punya kepiawaian menghafal ayat. Nggak ada gunanya. Semuanya itu tanpa relasi dengan Tuhan. Saya paling tidak suka pakai cara-cara kuis. Ayo, siapa yang paling pinter hafal ayat? Saya selalu hati-hati itu. Saudara, pernahkah saudara ngerti bahwa Allah Roh Kudus itu yang ada di dalam kita itu akan mengingatkan ayat mana yang pernah kita baca. Sekali lagi, dia bertugas mengingatkan ayat mana yang kita pernah baca dan renungkan. Dan kemudian pada saat ini sedang menghadapi sebuah peristiwa dan ayat itu memberikan solusinya. Jadi kita ini tidak mungkin saudara bisa menghafal seluruh ayat. Tidak mungkin. Loh, Tuhan ngerti. Tuhan kasih sarana yang jelas banget. Tapi kita nggak ngerti, saudara. Jadi, saya mau ingatkan lagi yang terakhir. Kalau kita mau mengasihi akan Dia, lakukan firman Tuhan. Lakukan firman-Nya. Sudah, jangan dianalisa lagi. Setiap kali kalau saya tanya itu ya, di murid-murid, di pemuritan itu. Kalau menurut kamu, ayat ini ngomong apa ya? Kalau menurut saya tuh begini Pak, wih panjang banget. Kamu kok kayak lulusan teologi ya? Tapi nggak bener, sesat semua itu. Saya guyonan gitu ya. Tidak ngerti, saudara. Bagaimana kita ini kok tidak ngerti, saudara. Saya dulu ya tidak ngerti, saudara. Sama, saudara. Tapi kesetiaan kita untuk terus dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Nya dan melakukan firman-Nya. Allah Roh Kudus itu memberikan kepada kita pengertian itu. Saya dapat begini ini bukan di saat malam, saudara. Tapi oleh karena relasi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kasihlah 1 jam saja. Masa kita tidak kuat? Kalau cari jen, jangankan ngomong 8 jam, Pak. Mau berapa jam? Bapak mau minta berapa jam? 36 jam? Boleh. Saya bisa melek. Seger. Karena ada jennya. Tapi kalau firman Tuhan yang memberikan kehidupan kekal kepada kita itu, tidak kita gubris. Loh, kita ini orang Kristen, pengikut Kristus atau bukan? Menyedihkan, saudara. Menyedihkan. Saya ajak saudara membaca di Ulangan 13 ayat 4. Sebagai penutup khotbah pada pagi hari ini.
Ulangan 13 ayat 4. Sudah dapat? Kalau sudah dapat, monggo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Loh ini loh, saudara. Tidak sekedar kita membacanya. Mulai sekarang. Pelototin, saudara. Tahapan apa yang harus dilalui. Tuhan Allahmu. Musa berkata seperti itu, saudara. Kalau saya bahasakan. Harus kamu ikutin. Jangan ikutin yang lain. Ikuti Tuhan Allahmu yang saat ini kita kenal di dalam nama Yesus. Kamu harus takut akan Dia. Yang ketiga, kamu harus berpegang pada perintahnya. Loh, tadi kita sudah pelajari di dalam Yohanes 14 ayat 21. Suaranya harus kamu dengarkan. Yang kelima, kepadanya haruslah kamu berbakti dan berpaut. Apa berpaut itu? Melekat. Seperti kalau digambarkan di dalam perumpamaan, ya, kita ini sebagai carang-carang, ya, di dalam Yohanes 15. Saudara, carang yang sehat, yang akan menghasilkan daun dan buah, dia pasti akan menempel. Betul ya? Nempel beneran gitu loh, saudara. Bukan nempel on off, on off, on off. Tapi nempel beneran. Menyerap nutrisi kehidupan itu. Yaitu tadi yang di dalam Kolose 2 tadi. Bagaimana kita harus hidup berakar itu. Kalau carang ini lepas, pasti jatuh dan mati. Banyak, maaf sekali ya, maaf. Kalau ada film zombie itu saya tidak suka sebetulnya. Tapi rupa-rupanya banyak sekali zombie-zombie di dalam gereja. Kelihatannya hidup, tapi rohaninya mati. Saudara, ini yang menjadi pergumulan setiap hamba Tuhan. Paulus pun menangisi akan hal ini. Dia menjadi seorang yang berhutang besar untuk supaya dia itu menyampaikan secara jelas kepada setiap jemaat Tuhan. Agar mereka diberkati. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita dan membawa kita kepada sebuah pertobatan yang benar. Bagaimana mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengerti apa yang sudah Engkau jelaskan. Engkau selalu ingatkan kepada kami bagaimana cara mengasihi Tuhan. Yaitu dengan melakukan firman-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan. Ampuni jikalau kami sampai saat ini belum melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sehingga membawa hidup kami ini tidak dekat dengan Tuhan. Dan kami tidak mengalami kasih daripada Tuhan itu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Mari Tuhan kami berdoa untuk jemaat-Mu di tempat ini.
Allah Roh Kudus, Engkau terus berbicara kepada setiap mereka. Engkau bangunkan hidup rohani mereka. Engkau berkati. Engkau berkati dengan berkat rohani yang begitu besar. Yaitu memiliki dirimu sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.